wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Maidah ayat 64. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gulat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutotani yunfiqu kaifa yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu narol lil harbi atfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Artinya waqalat, ada taknya ya. Kalau tak ini muannas, kalau kola mudakkar, kalau kola itu laki-laki, kalau kola ini yang berkata, waqalat dan telah berkata. Siapa yang berkata? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Lama dujiko alaihim bitakdzibihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bada ankanu aksaron nasi malan. Orang-orang Yahudi ini berkata, ketika diberi kesempatan kepada mereka bitakdzibihim, disebabkan mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ankanu aksaron nasi, sesudah keberadaan mereka orang-orang yang paling banyak malan hartanya. Orang-orang Yahudi itu berkata, ketika diberi kesempatan kepada mereka, karena mereka itu mendustakan nabinya, gitu ya. Dia katakan yadullahi maglulatan, tangannya Allah itu terbelenggu, gitu. Tangannya Allah terbelenggu. Karena ketika dia melihat orang-orang hartanya banyak, bilang tangan Allah terbelenggu. Yadullahi maglulatan, tangan Allah itu terbelenggu. Ai makbudatu idraril rizki alaina kanau bihi anil bukli, yang dimaksud digenggamkan dari mencurahkan rezeki kepada kamu. Kanau bihi, mereka mengatakan sindiran anil bukli dengan maklulah itu ya sifat kikir. Ta'ala andalika, maha tinggi Allah dari persifatan kekikiran itu. Jadi mereka menganggap Allah itu pelit, nggak mau mencurahkan rezeki. Akhirnya apa? Qala Ta'ala dijawab oleh Allah. Gulat aidihim,
Yang terbelenggu itu tangan mereka, bukan tangan Allah. Allah tidak pernah terbelenggu tangan. Allah selalu mencurahkan rezeki. Rezeki apa yang nggak dicurahkan sama Allah? Hidup ini tinggal hidup. Kita nggak perlu bikin hidup. Tahu-tahu hidup. Siapa yang ngasih hidup? Allah. Nah, iya. Kalau udah hidup mati. Mau tamat. Karena kita sudah dikasih hidup, bisa memandang. Kita bisa memandang yang indah-indah, bisa memandang alam semesta. Ya kan? Karena diberi hidup oleh Allah, dikasih rezeki dengan bisa memandang. Kemudian diberikan lagi bisa mendengarkan yang indah-indah. Bisa mencium. Kalau nggak hidup ya nggak bisa. Bisa bernapas, cakap-cakap. Ya bernapas itu hidup. Ya. Bisa bercakap-cakap karena hidup. Bagaimana Allah nggak mencurahkan rezeki? Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, nggak mau mencurahkan rezeki. Pelit. Ini apa ini? Kita ini punya duit, nggak punya duit tetap kaya. Benar sekali. Benar satu. Loh itu ini bukti bahwa Allah itu memang mahal. Beneran nih. Saya sekarang bisa buktikan. Ibu-ibu orang-orang kaya semua. Kaya. Pak nggak punya duit apa ngomong. Duitnya ibu itu banyak. Kita lihat aja. Loh, justru karena di sini kebodohan kita tidak tahu kalau kita harta kita banyak sehingga kita nggak mampu memanfaatkan kekayaan yang ada, sehingga rasanya kaya wong marah. Ngaku. Jadi nggak perlu ada minder. Mau tak buktikan kalau ibu-ibu orang kaya? Mau. Oke. Kayak Ibu boleh buktikan sekarang? boleh. Mohon saya. Ya. Umpama. Ya. Pabrik kemasan itu punya ibu-ibu. Di sini pabrik yang top kemasan. Itu punya ibu-ibu. Loh, tenang juga kenapa? Anggap aja ini tenang, jangan umpama. Anggap aja ini beneran. Dan saya sudah yakinkan ini beneran. Bisa jadi beneran. Amin. Pabrik kemasan punya ibu-ibu. Oke ya. Nah, ibu mau minum apa aja keturutan. Duitnya banyak. Tapi begitu minum, keselak nggak bisa minum. Apa yang ibu lakukan ketika nggak bisa minum? Batuk. Hah? Ya, berobat gimana caranya biar bisa minum? Berobat. Karena nggak bisa minum, soalnya sakit nggak bisa minum. Nggak bisa minum. Apa yang dilakukan? Berobat. Ke klinik apa ke rumah sakit? Rumah sakit. Kalau kita ngirit, orang ngirit hitung-hitungan ke klinik aja yang murah. Justru malah klinik mahal. Ke rumah sakit. Kata klinik nggak bisa ngatasi karena nggak punya alat. Ya. Ke rumah sakit pusat Bu. Ya. Berangkat ke rumah sakit pusat nggak? Berangkat. Berangkat? Dirantal. Tenanan belum jawabnya, saya nanya beneran. Iya. Ibu berangkat ke rumah sakit? Oke. Di rumah sakit diperiksa.
Semoga luar negeri. Ini harus dilakukan begini. Cuman sayang ibu-ibu, di sini alatnya nggak ada. Alat untuk operasi ini, ibu harus ke Jepang. Berangkat nggak? Berangkat. Berangkat ya. Ya, biar sehat. Biar bisa minum. Iya. Biar bisa. Iya. Udah sampai ke Jepang. Dihitung-hitung, Pak ini bisa saya lakukan, yang biayanya sekian untuk ini. Nah ternyata biaya itu bisa kita dapatkan apabila kita menjual pabrik kemasan itu sepertiganya. Karena memang biayanya segitu. Kira-kira gimana kira-kira? Jual. Hah? Jual. Pabriknya dijual? Jual, Pak. Sepertiga. Sepertiganya juga. Berarti tinggal 2 Tiga. sembuh. Bisa minum sekarang. Lo kan nunggu sembuh dulu. Pinter banget dah. Loh, orang pintar ada di biaya. Iya, pinter banget dah. Jadi pabriknya masih Masih 2/3. Iya. Ya kan? Asal makan minum bisa, tapi asal makan kesel, nggak bisa ketentu kalau makan. Apa yang ibu lakukan? Rumah sakit. Kan nggak bisa minum. Itu keselak dulu. Makan yang Berobat Nah, ke rumah sakit. iya. Rumah sakit alatnya nggak Nggak ada, ada. kesana Kata lagi. rumah sakit ini harus ke Amerika. Jual lagi pabriknya. Pas orang itu serang kurang orang duit. Apa yang ibu lakukan? Berobat Ke ke Amerika. Amerika. Di Amerika kata dokternya biayanya sekian sehingga kalau di total jenderal itu pabriknya harus dijual dulu sepertiganya. Dilakukan apa yang ibu lakukan? dijual. Jual. Jual ya? Jual. Pabriknya tinggal sepertiga. Ora iso kontut lagi jual meneh. Nah, sembuh. Tapi pabriknya tinggal sepertiga. Jadi sekarang bisa makan. Mau dimakan nggak ada. Minum lagi. Minum lagi, adanya minum. Minum lagi. Nah, masih punya pabrik sepertiga pada nggak bisa makan. Bisa makan, tapi setelah makan perutnya melebek-lebek. Ora iso ngising. Nah, wis. Aduh malu kentut. Ya. Halo. Berobat lagi. Di Jepang nggak bisa, di Amerika tapi harus ke Jerman. Apa yang boleh lakukan? Jual. Ke Jerman. Jerman. Biayanya pabrik tinggal sepertiga. Jual meneh. Jadi kalau dijualkan pabrik yang tinggal sepertiga kurang. Paling cukupnya mobil sama rumahnya harus dijual. Apa yang ibu lakukan? Ya jual. Nggak punya rumah, nggak punya pabrik. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Biarin. Ya. Duitnya habis untuk berobat. Biarin. Yang benar jawabnya. Ya. Biarin. 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 Yang penting Sehat. bisa minum, bisa makan, badannya Sehat. Sekarang saya tanya. Sekarang ibu-ibu bisa minum apa tidak? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Sama dengan memiliki sepertiga pabrik emas. Iya, betul. Sekarang ibu bisa makan enak? Bisa. Sama dengan memiliki 2/3 pabrik emas. Ibu sekarang iso ngising? Bisa. Ngentut? Bisa. Berarti sama dengan punya pabrik kemasan seluruhnya plus Terus rumah dan mobil direktur. Nah, Ngono iku marah apa sugih? Sugih. Utang. Sama mengeluh saya kira ada duit. Enggak. Ibu pengen punya uang berapa? Enggak, Pak.
Ya Pak, Enggak. masa lagi? 10 juta apa 20 juta? Enggak Pak, udah Pak, udah kaya Pak, udah kaya, udah seikhlasnya. Udah kaya Pak, udah yang ada di dompet aja. Loh, kalau emang iya, ayo tak anterin. Enggak Pak, Ngambil duitnya. enggak. Hari ini juga. Enggak Pak. Deh, beneran ini. Siapa mau? Tuh gendes tuh Pak, gendes. Gendes mau. Tidak, saya tanya sekarang. Enggak. Saya tanya sekarang. Kedua mata ibu-ibu Aduh. Ya kan itu apa? kira-kira kalau dijual mau dihargain berapa? Nggak usah dijemur, dijual basah, copot langsung jual, nggak usah dijemur dulu. Gendes tuh Pak, kayak gendes Pak. Gendes. Loh, ini berpikir cerdas. Saya ngajak cerdas biar ibu sadar. Ojo pinter terus. Cuman kalau pinter terus pikirannya begitu, akhirnya galau terus. Akhirnya minder, merasa ini. Padahal kaya. Ayo mau buktikan kan? Ya. Dicopot langsung tak terno, nggak usah dijemur dulu biar kering, nggak usah dijualnya basah-basah aja. Bawa ke rumah sakit tuh Pak. Berapa? Mau berapa? Enggak dijual. Nggak jadi. Jual mata ya. Udah ada mata. Sadar apa tidak? Sadar Pak. Rezeki bukan itu? Rezeki. Melimpah ruah apa tidak? Ya. Bagaimana kok Allah dikatakan tangannya terbelenggu itu? Kan orang Yahudi. Orang Yahudi ya. Berarti kalau sampean punya pikiran begitu ya padha karo Yahudi Enggak, pikirannya. Pak. Enggak. Tapi kalau sampean berpikir kaya, Allah Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha memberi rezeki, orang kaya Yahudi. Tapi kalau masih kayak gitu, kalau kesat, orang ini Yahudi. Itu gampang aja. Saya nggak menuduh jenengan. Ya Allah beri gambaran gitu. Sebenarnya sebenarnya wah suge. Sadar aku ini wong suge. Ojo menti nek duwe tambah sugih iku sampene sugih. Duwe pabrik kemasan sak omahe sak mobile. Utuh. Oh. Loh. Saya tanya, bisa diterima akal apa tidak? Bisa. Bisa dipastikan? Bisa. Bisa dibuktikan? Bisa. Mau? Enggak. Enggak kan? Enggak mau Pak. Berarti ibu lebih kaya dari yang punya pabrik? Mas. Begitu loh berpikir cerdas. Jadi kita bangun kesadarannya, yang tidur dibangunkan. Kurang apa Allah paring karo awake dhewe, kurang apa Allah mencurahkan kasih sayangnya sama kita ini, kurang apa? Urip garek urip, mangan garek mangan, ngombe garek ngombe, nguyuh garek nguyuh, ngising garek ngising. Ya? Apa sampean pernah ngerubah makanan jadi teletong? Jadi dhewe tuh tugasnya mau nongkrong karo rokokan. Wah, pelong nikmat gak? Nikmat gak? Nikmat. Pipis itu nikmat gak? Oh. Wah belet. Nyari toilet gak ketemu. Bukan, dari jauh cuman melihat gambar toilet, ini wanita, ini pria, ini wanita. Wah bahagianya Pak. Ternyata bahagia itu sederhana. Cukup melihat gambar toilet. Bahagianya Pak. Tadinya abang biru raine itu dulu, itu lihat semeger lah. Betul nggak? Coba-coba ya ujian Pak. Kita ini orang Islam. Kitab pedomannya Al-Quran memberikan informasi. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulan. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Seolah-olah bagil tidak memberikan anugerah, tidak mencurahkan rezeki. Kayak apa barusan rezeki yang dilimpahkan Allah sama kita? Sekarang saat ini di sini, tidak nanti.
Jangan berharap-harap nanti, sekarang aja udah kok. Kita udah punya harapan. Ibu-ibu butuh harapan? Butuh ya? Butuh aja apa butuh bingit? Yeay. Ibu tak kasih harapan yang raiso sarapan, bagaimana? Pilih sarapan. Kita ini udah punya harapan. Mau ibu tak kasih harapan, harapan terus mau? Enggak. Tiap hari berharap nanti, kalau itu nanti kalau mau? Enggak. Maunya kenyataan. Saya tidak pernah memberikan harapan apapun pada ibu-ibu itu. Mendingan tak berikan ini kesadaran. Jenengan itu sudah punya harapan, ngapain harus dikasih harapan? Tidak butuh harapan itu. Kita sudah punya harapan. Kita begini ini punya harapan nggak? Ya udah punya harapan, ngapain butuh harapan? Orang yang nggak punya harapan namanya putus Asa. Mosok potongannya gunung putus asa, sama bilangnya putus asa ya orang paham terus ya. Hah? Pantas nggak putus asa? Enggak. Nah, iya. Badanku moy, Pak. Berarti kan punya harapan kan? Iya. Putus asa itu artinya putus harapan. Loh, hidup di dunia ini nggak butuh harapan, jangan pernah berharap-harap itu. Yang pasti hidup di dunia ini butuh sarapan. Jadi yang terpenting itu bagaimana saat ini, sekarang, di sini kita Sarapan. Ya kita berusaha supaya hari ini, sekarang, saat ini Sarapan. Jangan harapan terus, lemes. Betul nggak? Betul. Harapan itu masa depan. Masa depannya kita nggak pernah tahu. Karena belum Terjadi. kok diharap-harap. Jadi bayang-bayang. Ya? Masa depan itu sekarang, saat ini, di sini. Bekerjalah. Ben iso Sarapan. berharap terus. Udah tenang aja Pak. Pokoknya nanti kalau ini udah aja rumah tangga sama saya. Kita berharap kapan rabi nih nanti. Enak nggak? Enggak. Mendingan bagaimana caranya sekarang saat ini Rabi. Itu. Kalau sombong. Murah-marah, rabi-rabi. Harapan dong. Jadi masa depan itu sekarang saat ini di sini. Apa yang kau kerjakan? Kalau mau sarapan ya sekarang saat ini, ayo. Sarapan. Betul nggak? Betul. Apa usahanya? Udah itu liwetin dan ditokne, lauknya udah di. Ayo sarapan bareng, Mbak. Bareng. Indah nggak? Indah. Simpel hidup itu. Ibu pikirannya melayang kemana-mana liar karena tidak dikendali. Kenapa? Yang mengendalikan nggak ada. Ibu-ibu ini orang pinter-pinter banget. Neng ora sadar. Makanya pikirannya nggak terkendali. Ibu itu apa aja tahu. Ibu-ibu itu dari harga kerudung yang batik sampai hijau itu tak takoni ngerti kabar regane. yang di Lazada, yang di Shopee, yang di Tokopedia, yang di ngerti kabeh. Pinteran sampean sama saya itu. Berharap nanti kalau dapat hadiah mau beli baju yang model nanti. Mendingan sekarang saat ini di sini bagaimana caranya kita bisa beli baju. Kerja, usaha, betul nggak? Berharap kok. Usahanya lama. Halo? Ngenteni lungsuran, lungsur. Gak ada lungsur. Jelek. Paham Bu ya? Iya. Jangan kayak Yahudi sifat kita. Kita ini muslimat. Ya, tapi nek pikiran sama liar kalau Yahudi, hatinya jadi liar. Hidup ini nggak akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Kenapa? Ini begini terus. Nanti kalau pikiran nggak tenang, orang iso turu. Ya kan betul? Iya, itu tahu. Iya. Itu sama. Ngarep-ngarep. Ntar lagi lebaran. Kalau Pak Wato bayar utang nanti buat beli ini.
Awato nggak bayar, pegel nggak hati? Pegel. Oh, Pegang. mendingan bagaimana caranya sekarang saya berusaha untuk bisa beli ini beli itu tanpa harus berharap-harap yang belum pasti. Ya kan, orangnya didoakan mudah-mudahan orang yang berhutang itu diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, bisa ingat untuk bayar daripada kita gondok terus utang nggak dibayar, ya kan? Udah enggak katanya Pak. Udah enggak. Udah enggak? Alhamdulillah udah Sadar. itu kalau disedekahkan yang dilipat gandakan, yang sedekah apa yang disedekahi? Yang sedekah. Yang sedekah. Yang sedekah tambah kaya, cuma yang disedekahi nggak tahu lu ngutang nggak dibayar-bayar kan Allah tahu. Iya. Yang sedekah tambah seger, rezekinya tambah akeh. Amin. Terus gondoke hilang. Mergo apa? Lali tuh. Sekarang duitnya banyak, Amin. tinggal nunggu aja kita ditraktirnya. Bakso 2 putri apa? Nur. Enggak, ini bercanda. Gitu loh, itu kesadaran bukan? Iya. Tuh, Allah masih memberikan kita rezeki jauh lebih banyak. Nih Bu ya, kita banyak duit, kita memberi, tak, ya, dengan diminta. Bagus mana? Diminta. Diminta. Kalau diminta dia berarti perlu. Kalau kita memberi, dia belum tentu butuh. Tapi kalau dia udah minta, Berarti kita berarti butuh. Diminta dengan diutang bagaimana? Berhutang. Diutang kan? Iya. Mau sampai ngutang itu saking butuhe. Kenapa? Mau minta udah malu keseringan Dikasih. bahasa basi nengu. Hutang. Karena nggak punya. Iya. Karena nggak punya bisa bayar nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya yang namanya ngutang itu nggak bayar. Kalau bayar nggak utang kan namanya. Iya. Namanya utang. Kalau utang itu bayar nggak? Enggak. Kalau bayar namanya Beli. tunai. Nah, Hutang tuh bayarnya entar, Pak. Lah iya, kan entar kan? Entar. Begitu tagih, mana ini? Entar kan? kita bilangnya Kan utang. utang. Iya. Sok. Betul nggak? Ya. Loh, dia nggak berani minta itu karena keseringan dikasih, karena dia nggak punya, saking nggak punyanya memberanikan diri pakai istilahmu. Utang. Saya yakin kalau rezekinya cukup dibayar itu utang, dan tidak ada orang yang mau punya utang. Ibu mau punya utang? Enggak. Iya. Masa tunggu. Bagusannya diutang. Diutangin. Ada orang utang, ya kan? Terus ada orang datang nipu kita, bohongin kita. Bagusan mana? Dibohongin apa diutang? Utangin. Hah? Bohongin. Bohongin. Utang pada ditipu. Ya bagusan yang dibohongin. Orang bohong, nipu itu saking kepepete. Minta udah malu, ngutang sudah nggak berani karena asal ngutang nggak bayar. Saking kebangetan susahnya, ampeknya nih. Nipu. Ibu kalau sadar itu, kan ibu selama ini merasa apa? Kalau ibu kalau ada orang ngutang nggak bayar-bayar atau ada orang menipu gitu, merasa diapain? Dia nasi. Didolimi kan? Iya. Ketika sama didolimi orang marah apa enggak? Marah, itu salahnya. Enggak ya? Nih Bu, ada doa yang langsung terkabul. Salah satunya adalah doa yang majlum, doanya orang yang didolimi. Doaul majlumi mustajabatun walau kana kafiron. Doanya orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia itu yang berdoa orang kafir. Lalu zaman didolimi orang tidak berdoa malah. Mau ngumpat-ngumpat. Nah, kadang-kadang gini Bu, kita itu sholat, kita doa dengan ini itu nggak dikabul-kabul oleh Allah kan. Nah, Allah kirim kunci dengan jalan didolimi Orang. mungkin karena kita nggak sadar dan kita nggak tahu,
Itu karena ketidaktahuan kita dan tidak kesadaran kita. Kita gondok. Coba jangan gondok. Berdoa, ya Allah, kau tahu sendiri ya Allah. Ya kan, betapa dolimnya mereka kepadaku. Dan kau telah berjanji, doanya orang yang didolimi itu aku punya kebutuhan ini ya Allah. Besok saya mau ngerapin anakku ya Allah. Aku butuh duit 500 juta ya Allah. Kenapa? Karena anakku mau resepsinya di gedung ini ya Allah. Obul. Tapi begitu ada orang belum mau gitu. Paham nggak maksudnya? Itu emang berat. Karena apa? Dorongannya dari pikiran yang liar. Didorong oleh hawa nafsu, emosi. Sekarang tahu ya, tahu kuncinya ya. Wis, udah gondok itu nggak enak. Gondok itu sumbernya kecewa. Kecewa enak nggak? Nggak enak Pak kalau kecewa. Sakit nggak dikecewain? Sakit. Yang sakitnya apa? Di mana? Sakit di sini Pak. Kalau sakit itu yang sakit di mana? Sakit di sini. Sakit banget Pak. Tersiksa nggak? Siksa banget Pak. Siapa yang nyiksa? Diri sendiri. Lah itu. Tapi ngobatinnya kan juga susah Pak. Ya itu dia. Makanya ngaji ini kan akhirnya dengan kita banyak membaca Al-Quran, tahu maknanya, akhirnya tombok ati iku 5 perkara kaping pisan maca Quran sakma. Nah, Terobati enggak? Terobati. Sekarang udah enggak gondok Pak. Alhamdulillah. Berkat maca Al-Quran. Pak, tapi caranya mengikhlaskan itu orang yang ngutang, kita harus ketemu orang yang ngomong langsung apa sendiri ngomong dalam hati. Waduh. Udah, orangnya aja udah pulang lama. Iya, makanya kita ketemu orangnya apa kita bilang. Ikhlas itu urusannya bukan sama orang, sama Allah. Orang kan nggak tahu ikhlas apa enggak. ngomong di luar. Saya nggak tahu ibu ngaji ini ikhlas apa enggak. Biar ibu bilang ikhlas juga, aslinya sebenarnya nggak ikhlas. Cuma saya ikhlas Pak. Ya, sampai bilang gitu karena pengen dianggap wong Ikhlas. ikhlas kok diomongin. Iya kan? Urusan ikhlas, urusan kita dengan al-ikhlasu sirun min asrori audaka fi qulubil mu'minina min ibadi. Ikhlas itu salah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku titipkan di dalam hati orang-orang atau hamba-hamba, orang-orang beriman di antara hambaku. Jadi ikhlas itu adanya di dalam hati. Kalau udah keluar dari hati, ikhlas nggak? Enggak. Saya tuh kemarin malah dapat kiriman dari ikhlas dapat kiriman. Sum'ah memperdengarkan. Udah bukan ikhlas namanya sum'ah. Memperdengarkan. Ya benar. Oh, ikhlas itu. Surat Al-Ikhlas aja nggak bahas ikhlas. Coba baca Al-Ikhlas, bahas ikhlas itu betul. Yang dibahas tentang Tuhan, keesaan itu. Qul huwallahu Allahus, tempat menggantungkan segala urusan hanya Allah, bukan selainnya. Itu surat Al-Ikhlas namanya. Semua kembalikan kepada Allah. Terus pertanyaannya, Allah dulu sama Allah sekarang sama apa berubah? Sama. Belajar itu ngerti. Allah dulu maha kuasa sampai sekarang pun maha kuasa. Kekuasaannya tidak bisa batasi. Paham ya? Nah, ini sebenarnya ayat untuk barometer kita. Kalau kita jebul saya ini masih kayak Yahudi ya. Gimana jadinya ya? Aku tak kayak Yahudi. Aku sadar Allah melimpahkan rezeki sekian banyak. Ya luar biasa. Semua pulang duluan. Ya, enggak. Paham Bu ya? Nah inilah perlunya kesadaran. Oke ya? Jadi begitu. Nah, dia katakan bahwa ada Yahudi, Yahudi maglulatan. Nah, Allah jawab, gulat aidihim. Sebenarnya yang terbelenggu itu tangan mereka. Gulat aidihim. Walu inu, dan bahkan mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bima qalu, disebabkan perkataannya mengatakan Allah itu seolah-olah pelit.
Betul nggak? Dilaknat akhirnya oleh Allah, dikutuk sama Allah. Itu ya, bulat aidihim walu inu bima qalu bal yadahu maksudotani ya. Itu ya, Allah itu yunfiku kaifa yasa. Allah menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Ada min tausi'i ya, ialah melapangkan rezeki, watat dikin dan menyempitkannya. La tiradu alaihi, tidak ada bantahan terhadap kehendak Allah itu. Allah itu yang melapangkan rezeki, Allah juga yang menakar seberapa jumlah rezeki. Jadi rezeki itu sebetulnya tidak perlu nyari. Allah nggak nyuruh cari kalau rezeki itu, tapi Allah melapangkannya, memberikan. Ini diberikan banyak, yang ini diberikan kadar segini. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Kenapa Pak Warto nggak dikasih banyak? Allah tahu banget. Warto kok tak kasih duit banyak, tak rezekinya. Lah, wongnya petita-petiti ngono kae, kayaknya nggak boleh punya duit ya mah. Wih, bla kemakin yang duit. Akhirnya Allah tahu, Allah sayang. Udahlah, nggak usah dikasih duit banyak. Ya perlu. Apaan Makmur? Golek bojo kata Makmur. Apa? Golek bojo. Bojo ora usah digolek. Digulek. Loh, bojo itu jodoh. Golek apa sih? Bojo itu jodoh. Oh nyari. Gini loh Bu. Kirain golek itu santen. Kalau cuman boja-bojo ae, aku sedino kawin ping 5 iso. Saya pagi nikah, nanti siang saya ke Bogor nikah lagi, dan nanti sore saya ke Tangerang nikah lagi bisa. Tuh, Makmur mau yang nomor berapa? Beneran. Tetapi cari yang garwo belum tentu saya dapatkan dalam waktu setahun 2 tahun. Kalau garwo dalam arti lahir, sing siji sigar, sing siji dawa gampang, ning gor kunae akeh. Garwa sigaran nyawa. Tapi garwo yang dalam arti rohaniah, sigarane nyawa, belahan jiwa. Aneh, belahan jiwa ini yang lillah. Yang lillah. Makanya saya nggak pernah pakai pepatah yang mengatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya tinta, dari mata turun ke hati. Saya nggak pakai pret. Iya, betul. Saya pernah survei dan membuktikan. Saya kan orang Tuban. Saya itu dekat alun-alun maksudnya, seberang alun-alun lagi. Kemudian di samping alun-alun itu ada Masjid Agung, di belakangnya ada makam Sunan Bonang. Saya sering ngomong di alun-alun, ada nongkrong di Masjid Agung itu. Kalau malam itu suka ada orang bawa tikar, tukang pijit. Beneran Bu, ini cerita beneran. Ada tukang pijit. Nah, kebetulan saya ketemu tukang pijit laki sama perempuan. Dua-duanya tunanetra. Dua-duanya, nah, saya kenalan. Abang tinggal di mana? Aku sebelah loh. Oh iya, alhamdulillah. Dan jangan kemudian aku kawasan pantai, dia orang Pandian. Dan ini sinten, ini siapa? Oh ini istri saya katanya. Tuh orang tunanetra punya istri. Yang cowoknya tunanetra, yang perempuannya tunanetra. Pun gangguan dengan kumpul keturunan saya. Udah lama, dari muda Pak saya di sini. Ya tiap hari apa? Ya cuma mijit-mijit itu para peziarah yang pada capek, mijitin kakinya. Itu. Terus ngomong tak tanya, jenengan putrane pinten? Sekawan Pak. Anaknya berapa? 4. Yang nomor 1 sudah SMA. Yang SMP ada yang masih SD. Saya penasaran nggak Bu? Dua-duanya tunanetra. Oh, bisa ya? Cuman tukang pijit.
bisa nyekolahin anak sampai SMA dan anaknya semua sekolah. Nah, yang bikin saya penasaran, sampai kok bisa anaknya 4. Dulu waktu pengantin barunya gimana? Wow, 2 jam 5 menit Pak. Waktu pengantin baru 2 jam 5 menit. Aku yang gagah begini boro-boro 2 jam 5 menit. Terus saya tanya, lah, mboten jamune nopo? Mboten jamu. Enggak pernah jamu. Kok bisa 2 jam 5 sampai 5 menit? Aku aja yang gagah enggak apa-apa. Nggih. Lah pripun sing 2 jam goleki bolongane pas ketemu 5 menit lemes. Paham? Tahu? Tidak tahu. Kira-kira Jadi nyari itu nggak ketemu. Kesini bukan, kesini salah. Sampai 2 jam tuh nyari itu. Ya namanya juga tuna. Begitu ketemu 5 menit lemes. Jadi 2 jam. Loh. Maksud saya gini, kalau cinta itu dasarnya karena dari mata melihat, bagaimana tunanetra yang tidak bisa melihat? Apakah dia tidak berhak untuk memiliki cinta? kalau masuk rumah nggak tahu. Iya. Cari cinta yang lillah itu susah. Seperti mencari seolah-olah di mana tulang rusuk saya yang lepas dulu. Loh, kalau yang dipasang di sini bukan tulang rusuk saya, naik kegedean obrak, kekecilan seret. Tapi kalau ini memang tulang rusuk saya yang hilang dulu dipasang lagi, pas nggak? Kalau pas enak nggak? Maksudnya Ya benar. Ibu bisa pahami, itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang. Main robar habis kawan kawin enak. Makanya sekarang itu banyak rumah tangga yang baru sebentar, karena nggak lillahi ta'ala. Cintanya bukan karena fisik, mata itu hanya fisik yang dilihat. Makanya waktu baru-baru kayak ya Allah kae pas sudah punya anak, galake pol. Ketahuan aslinya. Iya, untung suaminya nggak mau ngeladeni, suaminya malah bojoku anggur ngene tak tinggal tak nang nih pas aku tinggal mungkin. Betul kan? Banyak begitu karena itu susah yang garwo. Jadi mudah. Nah kalau mau bisa aja. Nah, kita ini aslinya udah dicukupi oleh, jadi sangkaan-sangkaan orang-orang Yahudi itu langsung dipatahkan oleh Allah. Bukan tangan Allah yang terbelenggu, tapi tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Bahkan memang mereka itu dilaknat oleh Allah. Gulat aidihim walu'inu bimakol, dengan sebab tutur katanya itu loh. Katanya Allah kok dibilang pelit itu. Apa yang nggak dikasih sama Allah? Banyak daun mabsutotan. Bahkan tangannya Allah itu melapangkan rezeki, sehingga kita tidak perlu cari, tinggal ngambil. Semua ini disebut ini untuk kita. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan wa samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini terhampar, ya kan? Dan menjadikan langit itu sebagai atap, bangunan atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah juga yang menurunkan air dari langit itu berupa hujan. Fa akhraja bihi, maka keluarlah dengan sebab air hujan yang turun dari langit itu minas samarot, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dari berbagai macam buah-buahan. Untuk apa? Rizqolakum, semua itu buat rezeki kalian. Mana yang nggak dikasih? Tinggal ngambil apa tidak? Dengan berbagai cara ngambilnya. Tunggu padi ngambil. Dulu saya kalau ngambil pakai ani-ani, cetik. Zaman saya dulu pakai ani-ani ya. Sekarang juga pasti. Betul nggak? Kita nggak pakai
Coba kalau kita mau masak bikin beras sendiri, mumet kita. Gitu betul. Nah, sekarang kita tinggal bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Kok sekepepet-kepepetnya tetap alhamdulillah ala kulli segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun keadaanku nggak punya duit, mataku nek tak dol 1.000 laku. Masih punya mata yang bisa memandang. Masih bisa telinga yang bisa mendengar, masih punya jantung yang berdetak. Betul nggak? Jadi tetap bersyukur. Jangan tidak bersyukur. Bersyukur itulah yang membuat hidup kita bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Kalau kita bersyukur nunggu bahagia, kapan bahagianya terus kapan syukurnya? Bersyukurlah, insya Allah pasti bahagia. Nah, udah ya. Karena apa? Ini hikmahnya itu, Bu. Tujuan Yahudi ini pelajaran buat kita. Ya, kita jangan sampai seperti itu sikap kita. Itu kesifatan kita. Nanti dikutuk oleh Allah. Akhirnya apa? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika, dan pasti tidak bertambah kebanyakan dari mereka dari apa yang diturunkan kepadamu wirabika dari orang Yahudi itu tidak akan menambah apa-apa dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad. Apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Dan dengan adanya Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tidak akan bertambah. Itu akan menambah-nambah pada kebanyakan di antara mereka. Ya, Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu tughyanan, melainkan hanya kebencian. Nabi Muhammad itu dibenci gara-gara membawa Al-Quran. Terus apa? Wa kufron, malah bertambah-tambah kufurnya, makin makin kufur, makin wa alqaina bainahumul adawata, bahkan ditumbuhkan oleh Allah di antara mereka, ditumbuhkan dengan rasa apa? Rasa kebencian, permusuhan, makanya perang terus. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kapan leleren permusuhannya? Yang ku nek wis makanya perang sampai sekarang enggak rampung. Betul apa tidak? Yahudi bukan? Kayak Palestina itu kan Yahudi juga. Tapi Yahudi itu terbagi golongan ada dua. Ada Yahudi yang baik, ada Yahudi yang tidak baik. Yahudi yang tidak baik itu yang disebut Zionis. Ada sekarang lagi. Paham ya? Ini apa? Loh, kalau sama berhenti, ayat ini bagaimana? Nanti ditipek. Kok ayatnya ditipek, Pak? Enggak, Yahudinya udah sadar. Israelnya wis sadar. Ila yaumil qiyamah, betul nggak? Orang yang ada ini nggak pusing, kembali ke Al-Quran. Nah, setiap firqah-firqah itu mukhalifun. Ulama al-qadunarol lil harbi, setiap mereka itu menyalakan api peperangan. Dia yang ngutik-ngutik perang terus itu. Setiap dia itu mengutik-utik api peperangan, ya, aili harbi Nabi untuk memerangi umat Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad SAW, atfa'ahallahu, maka Allah memadamkannya. Atau padamkan Allah. Nanti Allah yang meredam. Itu bayas auna fil ardi fasada, dan mereka itu melakukan perbuatan di muka bumi ini hanya melakukan kerusakan di sana itu, Bu. Mau sekolah dengan udah nggak ada sekolahnya, hancur. Mau ibadah tenang-tenang, masjid-masjidnya dihancurin, dirusak mereka, betul nggak? Itu kerjaan rusak. Ya, bayasauna fil ardi fasada. Akhirnya apa? Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah itu tidak akan pernah suka, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Satu ayat terakhir nggih. Bir sambung. Dua ayat lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tanyakan Ibu.
Atau ada yang bisa sampaikan? Iya Bu. Kan ada peribahasa ya, kalau orang-orang kafir itu surganya adalah di dunia dan di akhirat itu tidak mendapatkan surga. Mohon dijelaskan seperti apa? Orang kafir itu surganya itu hanya di dunia. surganya di dunia. Ya, dan di Terus akhirat tidak mendapat surga. Mohon dijelaskan. itu ada kalau mengatakan ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang Iman. Kenapa penjara? Di penjara itu bebas apa tidak? Tidak. Tidak. Orang beriman itu hidup di dunia tidak boleh bebas. Ada aturan. Karena orang beriman kepada Al-Quran. Sehingga Al-Quran bagi orang beriman dijadikan sebagai pedoman hidup. Enggak seenaknya sendiri. Nah, makanya orang beriman ini ibaratkan seperti hidup di penjara, terikat dengan berbagai etika dan aturan. Tapi kalau orang yang kafir, wajanatul kafir, dunia itu tempat bersenang-senangnya orang kafir. Orang kafir nggak pernah mikirin. Yang penting punya duit, senang-senang sana sini ya kan, bar mati, itu kayak tersilang semua. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu walaupun di dunianya itu terikat dengan etika dan aturan, tetapi semua sudah dicukupi oleh Allah. Sudah, jadi nggak perlu nyari. Ibu pengen muda, nggak pernah tua, sudah disiapkan. Kalau di dunia ya tetap harus tua, harus dilepas mudanya. Mudanya Pak Warto sekarang kemana nggak tahu, mudanya Bu Atun kemana? Dulu Bu Atun nggak gini, sekarang mungkinnya begitu. Dulu yang Bu cakep, kemana? Dunia emang begitu, tapi sudah disiapkan, nanti muda terus nggak pernah tua. Dan akan disiapkan nanti sehat terus nggak pernah sakit. Dan sudah disiapkan lagi ibu-ibu nanti itu hidup terus nggak pernah mati. Terus kaya terus nggak pernah miskin. Sudah, tapi tidak di sini. Di surga. Di akhirat. Jadi nggak perlu kita galau mencari-cari, nggak perlu. Sekarang inilah tempatnya kita menanam. Adunya mazra'atul akhirat. Dunia ini sawah ladang, tempat memanam supaya nanti bisa sudah disiapkan panenannya. Jadi selama kita masih di dunia, disadari atau tidak disadari, yang dulu muda lama-lama jadi tua. Yang banyak juga ngalamin sedih, kadang dapat, kadang enggak, kadang sehat, kadang sakit. Karena kita di sini, kalau pengen sehat terus, nggak pernah sakit, tempatnya nggak di sini dan sudah disiapkan. Perlu nyari nggak? Nggak perlu. Jadi kita bersyukur. Jadi kita sekarang mengawula bekerja untuk Allah. Inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil. Untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan semesta. Bukan untuk siapa. Kita mengawula, mengabdi, melayani. Majikan kita nyiapkan nggak? Nyiapkan nggak imbalannya? Oke, ibu punya majikan, punya bos, ya punya bos. Pabriknya di Indonesia ada 1000. Tenang apa tidak? Tenang nggak? Tenang. Kenapa tenang? Bukan udah disiapkan. Hati saya tenang. Bosku sogek. Bosku perusahaannya ada 9 di sini, 1000 di sini. Gak mungkin saya nggak dibayar. Yang penting saya bekerja dengan baik, mesti dikasih bayaran. Itu baru bos. Bagaimana Allah yang Maha Kaya? Oke? Adem nggak hati kita? Adem. Tenang nggak? Ala bidzikrillahi tatmainul alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya, jiwanya tentram dengan mengingat Allah. Wong kafir nggak ada tenang. Gak pernah senang di rumah, makanya gak pernah betah di rumah. Dia bukan orang senang. Kalau di rumah senang, anteng di rumah. Dia duduk keluar, bergugem kemana? Kenapa? Nyari senang. Kita gak perlu nyari senang. Di rumah udah adem ayem.
suami kalau ngerti punya duit 500.000, ayam. Nih, Ben, gua dapat duit 500 nih. Gua kasih lihat semuanya, dong baju lu buat apa sih terserah. Di servis nggak? Di servis nggak? Servis, Pak. Wah, servis yang salah malam. Ini yang salah, punya duit 500 diminta bininya pelit, malah dipakai dugem nyawer, ngeselin nggak? Boro-boro mau nyervis, pulang tengkurap pakai lalapan. Nggak dibukain pintu. Itu namanya suami tidak cerdas, sama dia nggak merasa senang. Keluar kali Senang. beda dengan orang beriman. Oke ya? Paham? Paham. Ya udah, sadar ya? Sadar. Numpang gitu ya. Gimana? Cekap? Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa salli wa sallim wa barik. Dia makan yang kayak aku kemarin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Gupek.